dengarkan baik-baik penjelasan dari begini. Nanti di akhir sesi jika ada pertanyaan kalian boleh bertanya ya. Oke, silakan di-mute dulu. Oke, hanya suara Bu ini yang terdengar ya. Oke, kita mulai dari unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nih, kita akan mengulas kembali gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Nih, gambar dekoratif itu adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakan. Jadi masih ada nilai keasliannya, tapi karena sudah dikasih nuansa dekor, tapi tidak menghilangkan nilai keaslian dari gambar itu sendiri ya, meskipun gambar itu dihias dengan dekorasi-dekorasi yang bervariatif. Nah, unsur utama dalam karya dekoratif itu ada 3. Pertama ada titik, garis, dan bidang. Bu ini ulangi ya. Unsur utama dalam karya dekoratif itu ada 3. Pertama ada titik, kedua garis, dan ketiga adalah bidang. Nah, unsur lainnya yang membangun gambar dekoratif itu selain dari titik, garis, dan bidang ada juga warna, bentuk, atau tekstur. Gambar dekoratif itu termasuk seni rupa 2 dimensi. Gambar dekoratif yang sering ditemui diantaranya yaitu batik, karya seni batik. Adapun unsur lain dalam karya dekoratif adalah warna dan struktur. Lihat deh, lihat. Oke, lanjut ke menggambar dekoratif. Gambar dekoratif itu sendiri berfungsi sebagai penghias atau memperindah suatu benda pakai. Jadi tujuan menggambar dekoratif itu mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Yang tadinya memang gambarnya udah indah, tapi diperindah lagi dengan gambar dekoratif. Motif-motifnya, motif-motif hias gambar dekoratif tersebut sangat beragam. Artinya bukan hanya satu ya, tapi banyak. Motif hiasan pada kain batik adalah contoh hasil karya dari gambar dekoratif. Lalu banyak sekali motif batik berdasarkan daerah pembuatnya. Nih salah satu contohnya ada motif batik Megamendung itu berasal dari daerah Cirebon. Lalu ada motif batik Parangkusumo berasal dari kota Solo. Motif batik Parangkusumo berasal dari Pekalongan dan lain sebagainya. Jadi masih banyak motif-motif dekoratif. Nanti kalian tinggal baca lagi atau yang masih punya modul di rumahnya, modul sebelum-sebelumnya yang bisa kalian baca juga ya. Kemudian ada pola irama sederhana nih. Pola irama sederhana. Apa itu pola irama sederhana? Pola irama dulu ya. Pola irama itu yaitu panjang pendeknya bunyi. Mohon maaf itu siapa yang belum di-mute? Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung. Hitungan itu berdasarkan ketukan. Ketukan, apa itu ketukan? Ketukan merupakan bunyi yang teratur. Ketukan digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Jadi tek, tek, tek. Jadi ada iramanya ya, jadi tidak sembarangan. Pola irama sederhana adalah salah satu pola irama dalam musik atau lagu dengan menggunakan dinamika lagu yang sederhana, serta iramanya mudah dihafalkan. Juga sederhana ya, jadi dinamika lagunya pun sederhana dan mudah untuk dihafal. Pola irama itu berjalan menurut birama. Apa itu birama, Bu? Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi itu dibatasi oleh garis. Garis itu disebut garis birama. Birama juga ditandai dengan tanda birama. Contoh tanda birama itu adalah 4/4. Birama 4/4 itu artinya setiap biramanya ada 4 ketukan. Contohnya ada di lagu Indonesia Raya itu 4/4 ya ketukannya.
Lanjut ada alat musik ritmis. Nih, ini sering keluar nih soal kemarin juga keluar. Alat musik ritmis itu merupakan alat musik yang buruk. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Oke, sekarang ini akan menampilkan beberapa alat musik ritmis. Silakan dicek kembali ya. Nama alat musik ritmis dan bagaimana cara memainkannya. Ini sama gambarnya ya. Oke, ada triangle. Triangle itu cara memainkannya adalah dipukul. Lalu ada tamborin. Tamborin itu dipukul atau digoyangkan. Lalu marakas. Marakas digoyang-goyang. Kastanyet. Kastanyet itu dibenturkan. Ada gong. Gong tahu kan ya gong. Gong itu dipukul. Sama dengan kendang juga dipukul. Drum juga sama dipukul. Ada juga simbal. Simbal dibenturkan sama dengan kastanyet. Lalu ada rebana. Rebana itu ditabuh atau dipukul. Dan terakhir ada tifa. Tifa itu dipukul. Lanjut materi dinamika gerak tari. Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Unsur-unsur dalam sebuah tari salah satunya adalah gerak atau gerakan. Tapi perlu diingat sama kalian bahwa tidak semua gerakan itu merupakan tarian ya. Gerakan tari akan lebih menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Apa itu dinamika gerak tari? Dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton. Tidak monoton itu tidak statis alias tidak itu aja gitu gerakannya, tetapi banyak variasinya. Kalau yang ikutan ekskul menari pasti tahu lah ya. Lanjut, dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat itu adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, penuh dengan ekspresi, bersemangat, dan energik. Itu ciri-ciri geraknya kuat ya. Tenaganya kuat, penuh dengan ekspresi, bersemangat, dan energi. Powerful banget ya pokoknya gerakannya. Lalu ada gerak lemah adalah gerakan yang dibawakan dengan pelan, lemah lembut, gemulai, dan penuh dengan penghayatan. Lalu anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, bisa tangan, lalu kaki, dan badan. Coba kita simak penjelasan tentang contoh dari gerak kepala. Gerak kepala itu contohnya, Bu Norma masih di sebelumnya materinya. Oke, contoh gerak kepala yaitu menoleh. Nah, kalian bisa mempraktikannya ya. Menoleh, lalu mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Mendongeng itu ke atas ya, menengadah ke atas kepalanya. Lalu contoh gerakan tangan, melambai. Kalian bisa praktikkan melambai seperti apa. Lalu merentang, boleh kedua tangannya direntangkan, mengangkat tangan, dan melenggang. Melenggang itu seperti kita berjalan seperti biasanya ya. Lalu ada contoh gerakan kaki yang berjalan. Berjalan itu seperti kita jalan biasa, jalan santai. Lalu berjinjit. Berjinjit itu kaki kita itu bertumpu ke ujung-ujung jari kaki ya. Lalu jalan di tempat dan meloncat. Terakhir adalah gerakan badan. Gerakan badan itu contohnya bahunya bisa naik turun, lalu punggungnya membungkuk lurus ke depan atau kemudian pinggulnya berputar-putar. Itu contoh gerakan dari badan. Nah, coba kita perhatikan contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ini udah Bu ini praktikkan ya di videonya, kalian nanti bisa lihat. Contoh gerakan pertama itu mengangkat tangan kanan dan kiri. Nah, di kanan dan kiri, kalian bisa praktikkan di rumah. Lalu menurunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan. Nah, seperti di gambar ya. Gerakan ketiga, merentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkok sehingga membentuk huruf U. Nah, bukan huruf yang lain ya, huruf U. Gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan digerakkan.
Lalu gerakan kelima itu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Dan terakhir adalah gerakan bertepuk tangan. Seperti ini. Gampang ya, bertepuk tangan itu bisa dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan terakhir 5 jari. Semakin banyak tepukannya maka semakin kuat dan semakin nyaring bunyinya. Oke deh, itu aja penjelasan dari Bu ini tentang SBDP karena materinya juga nggak terlalu banyak ya. Ini kebanyakan materinya itu mengulang dari semester sebelumnya. Jadi kalian bisa membacanya berulang lagi di rumah. Belum dilanjut ke materi review bahasa Sunda, ada ini pertanyaan? SPDP itu materi langka, makanya jarang. Materi apa? Langka. Kayak hewan yang hampir punah aja di Indonesia, hewan langka. Ini budaya dan prakarya kali. Iya, betul. Kebanyakan sih di praktek ya. Bu ini harap juga kalian sudah mengerjakan praktek-praktek